Tetapi kalau seorang pesilat yang marah, seorang ahli bela diri yang marah, maka ketika dia haknya dirampas, HP-nya dirampok misalnya, dompetnya dicopet misalnya, dalam kondisi dia sadar penuh, maka kemarahan seorang pesilat bisa sangat membahayakan. Maka seseorang yang marah dalam kondisi yang positif sangat bermanfaat. Tapi kalau sedikit-sedikit marah, sebentar-sebentar marah, masalah yang kecil marah, ya, orang yang sering marah, mudah marah, yang pertama, dia mengalami risiko sakit jantung yang lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Makes Mudah, Materi Kesehatan Mudah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang singkat ini akan saya sampaikan tentang pesilat marah, yang nanti pembahasannya adalah marah efeknya bagi kesehatan tubuh. Teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya hormati, marah merupakan salah satu luapan emosi yang dilakukan oleh seseorang ketika dia mengalami hal-hal yang tidak dia inginkan, tidak dia senangi, ya. Lalu bagaimana kalau orang awam marah? Orang awam yang tidak bisa bela diri, yang tidak bisa melakukan tindakan-tindakan pemukulan, tendangan dengan cara yang baik, akurat, cepat, tepat, kuat. Ketika dia marah dengan lawannya, ketika barangnya dirampok, HP-nya dirampok, dia tentu marahnya akan berpikir. Artinya ketika dia mukul, mungkin pukulannya tidak begitu akurat, ya, walaupun kena, barangkali kena dan sangat menyakitkan, tetapi pukulannya barangkali bisa tidak tepat, bisa tidak kuat, bisa tidak cepat, bahkan bisa dengan mudah ditangkis oleh perampok, oleh orang yang melakukan tindakan kejahatan kepada dirinya. Tetapi kalau seorang pesilat yang marah, seorang ahli bela diri yang marah, maka ketika dia haknya dirampas, HP-nya dirampok misalnya, dompetnya dicopet misalnya, dalam kondisi dia sadar penuh, maka dia ketika marah, benar-benar marah, dalam kondisi dia ingat betul HP-nya diambil orang di tengah jalan, di tengah keramaian, dia tahu siapa yang merampasnya, bahkan mungkin hak-haknya, kehormatannya dilukai, maka kemarahan seorang pesilat bisa sangat membahayakan. Perampoknya bisa dipukul dengan sekali pukul, masuk rumah sakit, bahkan mungkin masuk liang kubur. Ya, pernah terjadi di Jakarta, ya, pada tahun 2017, seorang pesilat yang rumahnya dirampok. Dia pulang di pagi hari, sehabis dia melakukan suatu kegiatan, dia pulang dalam kondisi rumahnya acak-acakan. Kemudian dia masuk rumah, ternyata, singkat cerita, di dalam rumah ada orang asing yang tidak dia kenal. Akhirnya dia tutup jendela, dia lawan orang yang ada di dalamnya karena dia yang yakin bahwa itulah perampok. Ternyata dia betul-betul melawan. Dan perampoknya itu dalam kondisi kepepet, dia ambil, ya, senjata tajam yang ada di rumahnya sebagai pajangan, di rumahnya si pesilat ini, dia lawan, ya. Perampok ini melawan pesilatnya. Dan dengan waktu yang singkat, walaupun perampoknya membawa senjata tajam, dia bisa melumpuhkan perampok tersebut, ya, dalam kondisi dia bahkan sampai tewas, ya, karena sangat membahayakan kalau dia tidak membela diri. Dan hal seperti itu adalah marah yang positif, marah yang bagus. Nah, ketika digunakan untuk hal-hal yang positif akan bermanfaat luar biasa, ya, bahkan bisa membela diri, bahkan bisa melumpuhkan orang-orang jahat yang sangat membahayakan orang lain. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjut pembahasan apakah marah baik bagi kesehatan. Marah dalam kondisi dia pada tempatnya sangat efektif. Marahnya karena Allah, cintanya karena Allah, sabarnya karena Allah, ini adalah bagus. Ketika seseorang hak-haknya atau agamanya dihina, atau Rasulnya dihina, dia marah, ini sangat pantas. Bahkan dipertanyakan keimanannya kalau ada seseorang yang dia agamanya dihina, agamanya dilecehkan, dia tidak marah. Bahkan harus marah. Ketika haknya dirampas, dia marah. Sangat-sangat baik. Ketika misalnya dia dirampok, dia marah. Tentu saja dia harus mengukur diri. Kalau melawan, dia kira-kira mampu enggak? Kalau mampu, ya silakan dilawan. Seandainya kalah dan bahkan tewas, maka tewasnya adalah tergolong husnul khotimah, syahid, ketika dia
membela, bahkan membela hartanya, apalagi membela agamanya. Maka seseorang yang marah dalam kondisi yang positif sangat bermanfaat. Tapi kalau sedikit-sedikit marah, sebentar-sebentar marah, masalah yang kecil marah, ya, makan di rumah pulang istrinya membuat masakan kurang sesuai dengan seleranya, dia marah. Minuman mungkin lupa dikasih gula sesuai dengan takaran yang dia inginkan, marah. Maka hal-hal semacam ini tentu sangat tidak baik dan akan berdampak buruk bagi kesehatan. Yang pertama, bahwasannya orang, ini berdasarkan penelitian para ahli tentu saja apa yang saya sampaikan, orang yang sering marah, mudah marah, yang pertama, dia mengalami risiko sakit jantung yang lebih tinggi daripada orang yang sabar, daripada orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Ya, karena apa? Karena orang yang mudah marah, sering marah, dia denyut jantungnya lebih cepat. Kemudian dia hormon-hormon yang merusak, hormon-hormon yang akan kortisol itu akan keluar dan akan menyebabkan efek-efek buruk bagi dirinya. Termasuk hormon yang meningkatkan laju denyut jantung. Kemudian juga akan terjadi penggumpalan darah yang lebih mengental daripada ketika dia tidak marah. Maka ini berefek bagi denyut jantung, bagi sirkulasi darahnya. Sehingga orang yang mudah marah, sering marah, mudah tersinggung, sedikit-sedikit emosi, maka dia berisiko mengalami angina pektoris, nyeri dada yang sangat, kemudian juga irama jantungnya tidak teratur, ya. Dan bahkan ketika dia sudah mengalami sakit jantung, ini bisa kumat. Oleh karena itu, kendalikan marah Anda, apalagi yang sudah sakit jantung. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, orang yang marah berisiko mengalami hipertensi. Karena apa? Orang yang marah, denyut jantungnya akan berdetak lebih cepat. Kita bisa cek, kita bisa langsung kita tahu. Coba kalau seseorang marah, mungkin Anda juga pernah marah, emosi, maka denyut jantungnya akan berdenyut lebih cepat daripada biasanya. Nah, kalau sering terjadi seperti itu, maka ini sangat tidak baik bagi kesehatan jantung, ya. Dan ini berbahaya karena bisa memicu resiko terjadinya stroke. Apalagi kalau Anda kolesterolnya tinggi, ya. Anda ada plak-plak di dalam pembuluh darahnya sudah ada risiko sudah darah tinggi, Anda sering marah, Anda bisa mengalami stroke, yaitu penurunan kesadaran, gangguan kesadaran, atau gangguan yang ada pada otak disebabkan oleh sumbatan pembuluh darah di otak atau pecahnya pembuluh darah di otak. Ini adalah efek buruk marah bagi kesehatan, khususnya untuk hipertensi dan risiko terjadinya stroke. Kemudian efek marah yang tidak baik, ketika seseorang mudah marah, sedikit-sedikit marah, maka dia juga akan berisiko menurunkan imunitasnya. Daya tahan tubuhnya, ya, antibodinya akan menurun, sehingga gampang terjadi masuknya bibit penyakit dan mengalami sakit, ya. Orang yang mudah marah, sering marah, maka setelah itu imunitasnya, antibodinya akan menurun bahkan sampai 6 jam yang akan datang. Nah, kalau ada penyakit masuk, apakah itu virus, ya, apakah itu bakteri TBC misalnya yang mudah masuk lewat udara, ya, ataupun jamur, kemudian parasit dan sebagainya masuk ke dalam tubuhnya, akan mudah merusak, akan mudah menyebar karena dalam tubuh dalam kondisi tidak fit, dalam kondisi imunitasnya, antibodinya turun. Oleh karena itu, efeknya buruk orang yang mudah marah, sering marah bagi antibodi, bagi daya tahan tubuh Anda. Kemudian teman-teman sekalian, efek marah bagi kesehatan adalah bahwasanya marah akan membuat emosinya, ansietasnya atau kecemasannya meningkat. Mudah depresi, ya, mudah terjadi pikirannya itu tidak tenang, ya. Mudah tidak bisa mengontrol dirinya, sehingga ini juga sangat berbahaya untuk pekerjaan dia sehari-hari. Coba kita bisa bayangkan orang yang sedikit-sedikit marah, maka ketika dalam kondisi emosi dia bekerja, maka sangat membahayakan. Kalau dia nyetir sangat berbahaya, kalau dia menjalankan mesin sangat berbahaya, kalau dia bekerja dengan partner, dengan banyak teman, ini juga teman-temannya tidak nyaman, ya enggak? Kita bisa merasakan itu, efeknya bisa Anda cek langsung di lapangan. Bahkan mungkin Anda pernah merasakan hal tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, marah juga bisa menyebabkan mudahnya terjadi sakit pada paru-paru, mudah terjadi radang paru-paru, mudah terjadi penurunan kapasitas paru-paru. Bukan hanya orang yang sering merokok
tiap hari merokok saja yang mudah tersang paru-paru. Orang yang sering marah-marah, mudah emosi, juga berisiko terjadinya gangguan pada paru-paru, mudah terjadi peradangan, mudah terjadi kapasitas atau kemampuan untuk menyimpan oksigennya jauh lebih rendah daripada ketika dia dalam kondisi tidak mudah marah, dalam kondisi orang yang sabar. Dan kemudian efek buruk yang lain, marah bagi kesehatan adalah bahwasanya orang yang mudah marah biasanya dia mengalami gangguan dalam hal istirahat. Pikirannya tidak tenang, sulit tidur, ya, sedikit-sedikit ada masalah dia pikirkan, dia marah. Ini mengganggu proses istirahatnya dia. Termasuk juga marah akan menyebabkan sakit kepala, ya, karena tadi pembuluh darahnya, ya, ada di situ ada darah yang akan lebih mudah mengental, sehingga laju atau sirkulasi darah bisa terganggu, termasuk yang di kepala. Karena darah juga mengangkut oksigen, mungkin juga kadar oksigennya akan menurun, sehingga terjadilah mudah sakit kepala atau pusing. Itulah gangguan yang bisa terjadi akibat marah bagi kesehatan seseorang. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ketika seseorang mengalami hal itu, sadarilah bahwasanya mudah marah merupakan hal yang tidak baik. Bahkan Rasulullah sendiri dalam hadis yang ada di dalam Arba'in An-Nawawiyah, pernah didatangi oleh seorang, "Ya Rasulullah, berikan aku satu nasihat." Maka Rasulullah mengatakan, "Jangan engkau marah." Ini adalah nasihat yang sangat baik. Tentu saja ini adalah nasihat bagi orang yang sedikit-sedikit dia marah. Ya, oleh karena itu, ingat ketika Anda marah, sadari apakah marah ini pada tempatnya apa tidak. Kemudian, kalau Anda mengalami gangguan seperti itu, sadarilah Anda bisa melakukan hal-hal yang lain, istighfarlah. Di antara cara yang bisa kita praktekkan adalah merubah posisi. Ketika Anda berdiri, maka duduklah. Ketika Anda duduk, maka berbaringlah. Atau Anda berwudu, kemudian sholat sunnah. Ini juga bagian dari terapi untuk mengatasi marah. Atau Anda lampiaskan untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Anda senangnya mungkin bulu tangkis, Anda bulu tangkis. Anda senang olahraga sepak bola, Anda coba keluar sepak bola. Mungkin lama Anda sepak bola. Anda senang olahraga memanah, Anda bawa panah keluar lapangan, ayo main panahan. Anda akan bisa meredam marah Anda, emosional Anda akan terlampiaskan. Atau bisa juga untuk hal-hal positif yang lain, misalnya untuk mengerjakan pekerjaan rumah, ya, ngepel, kemudian membersihkan sepeda motor, mencuci mobil. Ini juga hal-hal yang positif yang bisa Anda gunakan ketika Anda dalam kondisi suasana pikiran Anda, hati Anda emosi, marah dan sebagainya. Anda bisa mengendalikan dengan cara-cara itu. Itulah hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Cendrawasih Burung Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم.